Bapak Mama, anak-anak yang terkasih, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk hari baru pemberian Tuhan bagi kita dan untuk kesempatan kita boleh ada di dalam rumahnya. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah terang tema memuliakan Allah dalam penderitaan. Memuliakan Allah dalam penderitaan. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, memuliakan Allah adalah panggilan hidup setiap orang percaya. Dalam keadaan yang lancar, hidup yang aman dan nyaman, tentu tidak sulit bagi kita untuk memuliakan Allah. Tetapi bagaimana jika kita sedang ada dalam penderitaan? Apakah dalam situasi sulit itu kita masih bisa memuliakan Allah? Semua kita tahu, kita mengerti apa itu penderitaan. Kita semua sudah, sedang, dan akan terus mengalami penderitaan itu. Dan selaku manusia sejati, Yesus juga pernah menderita lahir dan batin. Namun Yesus menderita bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan karena kerelaannya. Yesus menderita karena kelemahan dan keberdosaan kita, umat manusia. Kekasih Tuhan sekalian, setelah Yesus dielu-elukan di Yerusalem, ada beberapa orang Yahudi yang ingin berjumpa dengannya. Dan ketika itu Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba. Dan dalam kesempatan itulah Yesus memberitakan tentang kematiannya, sebagaimana yang tadi kita sudah baca. Bacaan ini bukan sekadar pemberitaan tentang kematian Yesus, tetapi juga mengandung makna panggilan kehidupan untuk memuliakan Allah. Karena itu, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, ada beberapa hal yang jadi catatan perenungan buat kita semua. Yang pertama, dalam pemberitaannya, Yesus menggunakan perumpamaan biji gandum yang jatuh dan mati untuk menghasilkan banyak buah. Bukan sebuah kebetulan kalau Yesus menggunakan biji gandum untuk menjelaskan kematiannya. Di sini Yesus ingin menggambarkan bahwa ia harus jatuh, harus mati untuk menyediakan kehidupan bagi manusia. Demikianlah, kita sebagai orang percaya juga diajak untuk melakukan hal yang sama. Kalau kita hanya mengutamakan diri sendiri, maka kita hanya mempertahankan diri saja. Dan dalam perjalanan waktu, kita hanya tetap satu biji saja. Kita hanya satu biji kecil yang berhenti hanya pada diri sendiri. Tetapi ketika kita mau memberi diri untuk jatuh ke tanah dan mati, berarti kita mau memberi diri kepada kehendak Allah. Kita mau dipakai oleh Allah untuk jadi saluran berkat bagi orang banyak. Panggilan ini tentu bertolak belakang dengan apa yang kita kenal di dunia. Kalau dunia bilang, jaga diri, utamakan diri dulu, urus diri dulu, saya dulu baru orang lain, persetan dengan orang lain. Kurang lebih begitu. Tetapi di sini Tuhan Yesus mau bilang kepada kita,
Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat 25 bacaan kita tadi. Hal yang sulit, Papa Mama. Tetapi terus menjadi panggilan hidup setiap orang percaya yang mengikutinya. Hal ini bukan berarti Tuhan Yesus ajar kita untuk membenci diri. Tidak demikian. Tetapi ungkapan Yesus ini menekankan pada prioritas hidup kita. Maksudnya, jangan kita jadikan kepentingan diri kita sebagai keutamaan dalam hidup. Jangan kita jadikan keinginan kita, kenyamanan kita sebagai satu-satunya tujuan hidup. Kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, pada akhirnya kita akan kehilangan makna hidup itu. Tetapi sekali lagi, kalau kita hidupnya dipersembahkan kepada Allah, maka itu akan jadi berkat. Berkat bagi sesama, dan disitulah kehidupan kita menjadi lebih bermakna. Kita tinggal pilih saja. Kita mau mati bagi sesama demi kehidupan mereka, atau mematikan sesama demi kehidupan kita. Mudah-mudahan opsi yang pertama jadi pilihan kita. Sehingga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dengan demikian kita memelihara kehidupan yang kekal. Yang kedua, di tengah pemberitaannya, Yesus menyatakan sisi kemanusiaannya ketika ia berkata, "Sekarang jiwaku terharu." Ada di ayat 27 tadi. Bapak Mama kekasih Tuhan, kata terharu dalam bahasa asli bahasa Yunani dari akar kata taraso. Taraso yang artinya terganggu, terguncang, kacau, gelisah. Jadi Yesus bukan hanya sekedar terharu, tapi jiwanya terguncang. Tetapi ia tidak berhenti pada perasaan manusiawinya itu. Ketika semua penderitaan itu membuat Yesus terguncang dan gelisah, Yesus tidak bersungut. Yesus tidak memaksakan kehendak dengan berkata, "Bapa, selamatkanlah aku." Atau bilang, "Bapa, keluarkanlah aku dari penderitaan ini." Tetapi Yesus melanjutkan dengan doa. Doa yang jadi pusat iman. "Bapa, muliakanlah namamu." Yesus tahu, untuk itulah ia datang ke dalam dunia, yaitu untuk memuliakan Sang Bapa. Kekasih Tuhan sekalian, setiap kita pasti mengalami sukar sulitnya kehidupan. Ada keluarga yang bersama tetapi tidak sejalan. Ada tuntutan-tuntutan ekonomi yang terus menekan kita. Ada sakit penyakit yang mengancam kita. Ada persekutuan yang mungkin terasa hambar. Ada perasaan yang tak karuan karena kemelut hidup. Ada kerinduan-kerinduan yang tidak tercapai. Ada kesukaran hidup yang tampaknya tidak kunjung selesai. Kita semua dengan persoalan masing-masing. Tetapi jangan sampai penderitaan-penderitaan itu membuat kita berpaling dari Tuhan. Jangan sampai penderitaan-penderitaan itu membuat kita tenggelam dalam kepahitan hidup. Sehingga kita menjadi putus asa, menutup diri, kendor dalam iman,
dan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Tetapi ini bukan berarti Tuhan Yesus suruh kita pura-pura kuat. Jangan juga. Yesus sendiri saja merasa terharu. Kita boleh menangis. Kita boleh mengeluh. Kita boleh lemah. Kita boleh kecewa. Tetapi firman Tuhan hari ini memberi arah kepada kita. Jadikan penderitaan sebagai tempat berserah, bukan tempat menyerah. Jadikan penderitaan sebagai ruang mempermuliakan Allah, bukan memelihara kepahitan. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus mengerti apa yang kita alami. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang jauh. Dia adalah Tuhan yang masuk ke dalam gentar dan takutnya manusia. Maka ketika kita menderita, sesungguhnya kita tidak pernah sendiri. Kristus ada bersama dengan kita. Ia memampukan kita untuk berjalan selangkah demi selangkah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada waktunya nanti, Yesus akan ditinggikan dari bumi dan menarik semua orang datang kepadanya. Kekasih Tuhan sekalian, dalam Yohanes, kata ditinggikan ini punya dua makna. Yang pertama, Yesus ditinggikan di kayu salib secara harafiah, dan sekaligus juga yang kedua, Yesus ditinggikan dalam kemuliaan. Ini dua hal yang tampaknya cukup bertolak belakang. Karena di mata manusia salib adalah kehinaan. Tetapi di mata Allah, salib adalah kemenangan. Salib tanda Allah yang menang. Allah yang menang dengan kasih yang menebus, bukan menghancurkan. Allah yang menang dengan pengampunan yang membebaskan, bukan membalaskan. Salib bukan sekadar simbol kesedihan, simbol penderitaan, tetapi juga sumber terang bagi kita. Karena itu di akhir pemberitaannya, Yesus kembali mengajak kita untuk percaya, untuk hidup di dalam terang, menjadi anak-anak terang. Jadi pertanyaannya, maukah kita hidup dalam terang itu? Atau kita mau tenggelam di dalam kegelapan? Tuhan Yesus memanggil kita untuk memilih terang. Karena itu berjalanlah di terang, sebab orang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu kemana ia harus berjalan. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, di minggu sengsara yang kelima ini, kita kembali diingatkan bahwa salib itu bukti nyata bahwa Allah tidak menghindari penderitaan manusia. Tetapi Allah masuk ke dalam penderitaan hidup kita. Dan di dalamnya Allah membuka jalan menuju hidup yang kekal. Mari kita berserah diri kepadanya sekalipun ada dalam penderitaan. Sebab Yesus yang sudah terlebih dahulu menempuh penderitaan itu akan senantiasa menguatkan, mengokohkan, memampukan kita untuk tetap menaikkan doa yang sama. Bapa, muliakanlah namamu. Ya, ini memang bukan doa yang mudah, apalagi kalau kita menderita. Tetapi biarlah doa ini jadi wujud penyerahan diri yang utuh kepada Tuhan. Biarlah doa ini mengarahkan kita pada tujuan hidup yang sesungguhnya,
yaitu untuk kemuliaan Allah. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Amin.